Di awal Husein bekerja, ia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam karena Husein mengira bos Irwan Yahuta Galung yang ia kenal adalah orang yang baik seperti yang ia kenal sebelumnya. Di saat sering ketemu saat suplai galon air minum ke tempat kerjanya yang dulu, tetapi sifat aslinya ternyata begitu. Bos Irwan kerap menganiaya Husein hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang awalnya dia diam dianiaya bos Irwan. Tapi karena sering diperlukan itu, akhirnya muncul dendam dan rencana untuk menghabisi bos Irwan. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di catatan kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kisah yang akan kita ceritakan kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi pada awal bulan Mei 2023 dan kejadiannya terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Cerita ini bisa dikatakan sebuah kasus eksekusi mutilasi yang dilakukan oleh pekerja depot air isi ulang di Semarang terhadap bosnya dengan dalih sakit hati. Karena sering dimarahi bahkan sampai dipukuli oleh korban meskipun hanya kesalahan yang sangat kecil. Bagaimana kejadian ini sampai terjadi? Langsung saja kita bahas di catatan kasus. Informasi selanjutnya, Saudara, Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan mutilasi pemilik depot air isi ulang. Polisi juga membawa pelaku untuk memperjelas alur peristiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan akan cerita catatan kasus baru di channel ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Desa Sambong, Banjarnegara, Jawa Tengah, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Husein. Husein sudah menginjak usia 28 tahun. Menurut tetangga yang juga saudara Husein bernama Hamidah, mengaku kaget saat mendengar kasus mutilasi bos depot air di Tembalang, Semarang, mengingat keseharian pelaku saat di rumah tidak pernah aneh-aneh, ujarnya saat ditemui rumahnya di Desa Sambong, Banjarnegara, Kamis 11 Mei 2023. Bahkan, menurut perangkat Desa Sambong, Bejo Utama menambahkan jika pelaku mutilasi bos depot air sangatlah aktif pada kegiatan masyarakat yang ada di sini. Hanya saja sekitar 10 bulan dia tidak pernah melihat karena Husein merantau. Sebelum bekerja sebagai pegawai depot air minum di Jalan Mula Warman Raya, Semarang, Husein pernah bekerja di Warmindo di Jalan Kramas, Penggaron. Dia bekerja di sana sekitar 4 bulan. Seorang mantan rekan kerjanya di warung tersebut bernama Jesse, 22 tahun, mengaku kaget atas aksi sadis Husein, mengingat Husein sebagai sosok yang suka melawak. Selama bekerja di sana, Husein dikenal sebagai orang yang ramah dan humoris. Karena itu, Jesse tidak menyangka Husein tega memutilasi bosnya hidup-hidup. Dia tuh panggilannya Mas Kuncir di sini. Terkenal kok dia. Soalnya dia itu baik kalau sama customer, bahkan suka melawak. Makanya kalau statementnya dia tuh agak nyeleneh gitu. Memang bener orangnya begitu, kata Jesse saat ditemui di tempat bekerjanya hari Kamis 11 Mei 2023. Husein mengatakan awalnya dia bekerja di salah satu warung. Terus karena sering ketemu dengan bos Irwan, yang akhirnya dia mengenalnya.
karena dia biasa suplai galon air minum ke tempat Husein bekerja. Terus setelah 4 bulan bekerja di Warmindo, Husein keluar dan akhirnya bekerja di bisnis bos Irwan itu. Di awal Husein bekerja, ia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam karena Husein mengira bos Irwan yang Huta Galung yang ia kenal adalah orang yang baik seperti yang ia kenal sebelumnya di saat sering ketemu saat suplai galon air minum ke tempat kerjanya yang dulu. Tetapi sifat aslinya ternyata begitu. Bos Irwan kerap menganiaya Husein hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang awalnya dia diam dianiaya bos Irwan. Tapi karena sering diperlukan itu akhirnya muncul dendam dan rencana untuk menghabisi bos Irwan. Kronologi pembunuhan. Tersangka mulai bekerja kepada korban sejak awal bulan puasa lalu sekitar 1 bulanan. Peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis 4 Mei 2023 malam hari. Korban saat itu dalam posisi tidur di tempat usahanya di Jalan Mula Warman Raya, Kota Semarang. Dalam pengakuannya, pelaku menghabisi nyawa Irwan Huta Galung dan memutilasi jenazah menjadi 4 bagian. Pertama, korban saya tusuk dengan menggunakan linggis pada bagian pipi sebelah kanan. Pada saat itu, posisi korban sedang tidur nyenyak di dalam depot air mineral isi ulang pada Kamis 4 Mei malam, sekitar 20 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, ungkapnya. Untuk memastikan korban sudah meninggal dunia, pelaku kemudian kembali menusuk korban dengan linggis pada bagian pelipis sebelah kiri, yang akibat tindakan penganiayaan ini korban tidak sempat bereaksi apapun dan bahkan tidak bergerak lagi. Setelah itu, terduga pelaku meninggalkan korban dan keluar menuju angkringan yang ada di sebelah depot air mineral isi ulang dan baru masuk kembali ke dalam pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian memotong kepala korban di bagian leher dengan pisau dapur yang ada di lokasi. Selanjutnya, pelaku juga memotong tangan sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Potongan tubuh korban ini selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Kemudian, pelaku menyeret jasad korban yang sudah tanpa kepala dan kedua tangannya ke lorong samping depot. Karena lorong tersebut kondisinya tertutup dan tidak banyak orang yang dapat mengaksesnya. Pelaku baru menutup jasad korban dengan cor semen bercampur pasir sehari berikutnya. Pada hari tanggal 6 Mei sore, semen dan pasir yang ia gunakan diambil di rumah korban yang ada di lingkungan Kelurahan Sumur Boto. Karena adonan semen dan pasir yang tidak cukup untuk menutupi jasad korban, bagian kepala dan tangan yang ada di dalam karung hanya dilumuri saja. Setelah itu, pelaku kemudian membuang karpet, tas serta barang bukti yang lain untuk mengaburkan jejak pembunuhan. Pelaku juga mengambil uang hasil penjualan depot dari dompet korban sebanyak 7 juta rupiah. Uang tersebut dia gunakan oleh pelaku untuk bersenang-senang, mulai dari makan, membeli rokok, hingga bersenang-senang dengan wanita penghibur melalui micet. Atas perbuatannya, tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Hal itu dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Itulah sobat, akhir cerita dari kisah ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Silakan tulis di kolom komentar.
Akhirnya, catatan kasus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan kasus lainnya.